Ya, ini kan masukan. Kalau bisa, saya minta tertulis deh. Ya, kalau bisa hasil Rakernas ini menuliskan berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian nanti surat ini saya teruskan kepada pihak kementerian. Kenapa? Karena itu sangat kuat. Salah satu tugas daripada anggota DPR turun ke bawah itu adalah menyerap aspirasi. Nah, aspirasinya itu sah. Kehadiran saya pada hari ini sah sebagai ke daerah pemilihan saya untuk bertanya tentang apa yang menjadi kendala. Itu kalau boleh bukan hanya persoalan tentang lineal dan tidak lineal saja, tetapi tentang in-passing. Memang in-passing itu karena Bapak dan Ibu saya harus sampaikan bahwa keuangan negara kita itu lagi tidak baik-baik, ya, lagi tidak baik-baik. Kenapa tidak baik-baik? Karena utang kita jatuh tempo 800 triliun, 3 tahun berturut-turut harus dibayar. Jadi banyak terjadi efisiensi yang tentunya berimbas kepada ini. Tapi walaupun demikian, tetap menuliskan tentang apa yang menjadi persoalan kita, persoalan yang dihadapi, baik tentang in-passing, tentang sertifikasi tadi menunggu permen, peraturan menteri. Ya, tadi waktu sebelum datang saya tahu bahwa bakal ini yang banyak tanya, tetapi saya bocorin dulu karena memang itu hasil rapat kerja beberapa minggu yang lalu. Jadi Bapak mengundang saya hari ini sangat beruntung karena dapat informasi yang sangat fresh. Ya, itu kebijakan yang sebelum dia tuangkan, menterinya itu harus berkonsultasi dengan DPR RI Komisi 10. Nah, hasil konsultasi rapat itu akhirnya kami menyetujui apa yang menjadi semangat daripada kementerian ini untuk mendapatkan untuk melakukan berbagai perubahan yang lebih tidak menyusahkan lah guru-guru. Jadi sertifikasi itu sudah pasti 24 jam itu tidak harus berada di dalam kelas. Ya, sudah pasti, tinggal menunggu permen. Cuma kadang-kadang kalau pusat sudah putus, ya, sini nyampe dia nggak mau lakukan, ya. Nanti nggak apa-apa, begitu permen itu keluar, saya langsung share. Kalau langsung saya share, Bapak bisa bawa permen itu untuk nunjukin kepada dinas bahwa ini hak Bapak Ibu untuk mendapatkan itu. Ya. Dan kemudian tentang guru yang PBB, Pak, Ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena ini juga kena banyak sekolah Muhammadiyah. Sekarang menterinya berasal dari Muhammadiyah, dan dia sudah langsung mengatakan bahwa boleh nanti dikembalikan. Jadi seperti guru yang diperbantukan, di DPK kan. Itu yang akan muncul seperti ini. Karena yang paling berdampak kena peraturan ini itu adalah Muhammadiyah. Dia ribuan dia sekolah dia. Ya. Tapi saya terus terang kalau saya punya sekolah nggak ada yang urus PPG lagi. Karena gaji saya di atas P3K. Ya. Termasuk kalau misalnya Pak Paulus pasti enggak, karena gaji di sana puluhan juta. Ya. Aman. Nah, tapi bagi sekolah-sekolah yang pinggiran kecil, ya, itu memang berdampak. Jadi ini sudah menjadi catatan secara nasional. Banyak sekarang. Nah, cuma hari-hari ini ada yang sedih juga. Karena begitu dia diterima menjadi guru P3K, penetapannya itu tahun 2026. Padahal dia sudah berhenti. Sekarang
sekarang dia jadi pengangguran. Itulah menjadi kerjaan kami lagi. Tiap hari orang demo. Butuh berapa uang itu? Menjawab Menteri Pan-RB itu. Oktober CPNS dan P3K tahun 2026 Maret. Uang itu kalau ditambahkan Pak, 49 triliun. Hari ini pemerintah kasnya kosong. Karena kenapa? Nggak jadi Pak kita naikkan pajak PPN yang 12%. Itu bisa menghasilkan 75 triliun. Belum lagi yang lain-lain berdampak semuanya. Masalah Danantara, masalah ini dan sebagainya. Bapak lihat ini. Walaupun 9 naga bertemu dengan presiden, hari itu langsung rupiah menguat. 9 naga bertemu. 1-2 hari saja. Hari ini naik dolar. Semua berjatuhan. Artinya apa? Fundament ekonomi kita lagi tidak baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, waspada. Ya, kalau nggak penting dan sebagainya, irit saja, ngerem, jaga-jaga. Saya bukan takut-takutin. Sebenarnya sesungguhnya yang PPG itu, yang P3K yang sampai 2026 itu mengulur waktu aja. Karena nggak punya uang untuk membayar 49 triliun. Belum lagi tukin menggunakan kinerja dosen 8 triliun per tahun. Hanya mampu disediakan 2,5 triliun. Saya tahu semuanya karena saya dulu sebagai anggota Badan Anggaran di bidang pendidikan. Jadi selain saya di Komisi 10, saya di Badan Anggaran. Jadi saya tahu, gak ada uang Pak. Budiman Sinaga udah banyak bantu Hang Tua, betul, ya. Bukan karena itu, karena tempat nostalgia saya makan di kantin. Jadi kalau waktu susah dulu, makan pinggiran jalan, masuk ke kantin, pokoknya kue tiaw polos, ya, minumnya teh pahit gitu loh. Saya rasain, jadi saya setiap Hang Tua, saya sedih juga Pak. Hang Tua itu dulu top, sekarang siswanya turun, ya, turun drastis. Nah untuk SD dan SMP, saya ingin gini. Tadi saya sampaikan kepada Ibu Vince, ya, nanti khusus metodis bikin klaster tersendiri. Jadi satu lembaran berisilah semua perguruan metodis, usulan mereka apa, SD, TK berapa banyak dia punya usulan PIP-nya, sehingga itu menjadi catatan kita bahwa untuk metodis kita kasih karpet merah. Karena kuota saya 156.000 PIP. Kecil lah kalau metodis gua kasih. Ini nggak sampai 10.000, ya. Oke, jawaban saya nggak usah khawatir. Sarpras ikutin aja, ikutin yang usulkan ke dinas. Kalau saya punya, tidak perlu lewat dinas. Asal tidak bohongin saya, setelah ditinjau oleh tim saya, memang ruangan layak dibantu, saya hanya memboleskan tangan saya. Jadi, tapi yang penting harus masuk di dalam long list. Nah, kadang-kadang sekolah itu gengsi. Dia untuk dapat akreditasi bilang lab ada, ini ada, ruangan ini ada sekian dan sekian. Long listnya itu
di Dapodik menyatakan dia tidak butuh. Tahu-tahu dia butuh. Tidak sinkron dengan yang laporkan. Maka yang gitu-gitu nggak dapat. Logo saya memang jelek, tapi waktu dia laporan supaya akreditasinya bagus, semuanya ada. Kan ini bantu untuk misalnya komputer. Banyak yang saya bantu. 8 dapat ya komputer 200 juta itu. Nggak kasih. Karena memang di dalam Dapodik dia belum ada atau belum cukup. Kadang gengsi Pak, tapi dipikirnya ada supaya akreditasi dia gitu loh. Atau pokoknya bagus lah akreditasinya. Tapi ada satu Pak, ini dari kami Pak. Waktu tahun 2023 kami sudah ajukan itu untuk sarpras kepada PPR itu, dan sudah keluar angka 500 juta tambah buku perpustakaan 250 juta dan juga untuk komputer 250 juta. Itu mereka sudah datang untuk survei, untuk sudah ukur semuanya. Nah, tapi kemudian ketika mau MOU, orang yang urus ini meninggal. Jadi sampai hari ini belum ada MOU. Karena udah dibayar. Belum. Maksudnya uang saku. Hah? Nyogok kan? Jadi Bapak Ibu, banyak sekali terjadi yang hal-hal seperti ini. Pokoknya kalau Dapoliknya aman, nanti kalau udah keluar saya punya nggak perlu pakai uang 1 sen. Ya, ya lihat lah kita ada jodoh atau nggak jodoh nanti. Tapi yang pasti memang sarpras itu memang lewat PU itu banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan sih sebenarnya. Untuk Bapak Ibu belum dapat hadiah sehingga mungkin tertolong dari penipuan atau apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita buka termin yang kedua ya. Yang kedua Bapak yang sana satu, kemudian Bapak Eben. Ada lagi satu lagi? Ya. Oke, dari Bapak Hansen ya. Ya, yang silakan. Terima kasih Bu. Izin Pak Dr. Suryantang, anggota Bapak mulai 2015 sampai 2002 di SMA 17 Medan. Namun sudah pensiun sekarang Pak dari PKI 9 sebagai pembantu yayasan. Terima kasih Pak Suryantang. Pertama Pak, kami berterima kasih di PKI 9 anak SD dan SMP masih lanjut PIB-nya, dan juga sudah pernah memberikan bantuan komputer. Rencana kami sesuai dengan Dapodik akan mengusulkan sarana dan prasarana, apakah modular atau backup daripada bangunan. Mudah-mudahan nanti Pak bisa dicatat. Kemudian Pak, sangat tertarik dengan penjelasan Bapak, bahkan diberi kepada kami berpikir tentang akan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistemasi. Saya pribadi Pak, kalaulah boleh di undang-undang baru ini dibatasi aja Pak sekolah-sekolah kedinasan. Kalau boleh, kenapa sih harus Menteri Keuangan bikin sekolah kedinasan begitu banyak, ekonomi jurusan di semua perguruan tinggi? Kenapa Menteri Perhubungan harus juga membuat sekolah kedinasan, dan mengapa pula Kemenkam harus membuat universitas? Cukup TNI, Polri, dan BIN. Habis kemana alumni perguruan tinggi ini? Mereka dibiayai semua. Memang benar Pak, kan masih banyak yang benar. Kita yang sudah pengalaman dalam pendidikan, itu bagian daripada diskriminasi. Maaf Pak, sebentar pas kali begitu modern. Yang berikut Pak, sebentar, memang
metodis ini dikatakan ada yang kaya, ada yang sedang. Tapi saya Pak berkeinginan kepada sekolah yang mapan pun Bapak kasihlah bantuan, walaupun saya terlalu maju. Tapi bantuan ini Pak satu saat menjadi khas di metodis, yaitu sarana matching band yang lengkap. Kalau Pak kegiatan-kegiatan metodis, to the point aja Pak. ya, apakah bisa peralatannya untuk matching band PKD 1 ke PKD 2? Jadi kami tidak perlu mengundang orang tua. Karena di Badan Anggaran Bapak saya dengar ada bagian peralatan yang lengkap untuk kegiatan seni. Yang terakhir Pak, kalau tadi ada dari SD menyatakan pelajaran TIK itu tidak linear, barangkali Pak di SMP dan SMA itu juga tidak ada kalau memakai kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih Pak. Kemudian yang kedua, Bapak Pak Eben. Tolong mic-nya tolong. Ya, Bapak, saya Eben dari Yayasan Metodis Wilayah 2. Jadi ini berkaitan dengan dana BOS atau BOSP juga di PAUD dan TK. Dalam pengelolaannya saja Pak, regulasinya bagaimana? Karena memang ini dikelola langsung dana APBN dari pemerintah, bagaimana turunnya sampai kepala sekolah mengelolanya, dan dalam undang-undang yayasan sebagai pemilik sekolah bagaimana perannya dalam dana BOS ini. Terkadang kan yayasan tidak mengetahui pengelolaan dana BOS itu karena dikelola langsung oleh kepala sekolah, sehingga sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana itu. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak Hansen. Selamat malam Pak Sofyan, selamat malam rekan-rekan sekalian. Izin Pak, perkenalan, nama saya Hansen. Kebetulan dulu pernah teman sekelas Francisca, istilahnya Felix. Secara singkat sih, saya sudah kenal Dr. Sofyan sudah lama. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Dr. Sofyan. Kebetulan saya mau pilih metode 11 titik kuning. Metode 11 tahun-tahun lalu juga Dr. Sofyan juga sudah memberikan support dari BP ataupun dari kalau nggak salah dari olahraga, peralatan. Terima kasih banyak Pak. Tadi saya sedikit mendengar ada keinginan Pak Sofyan untuk mencari anak-anak asuh yang dengan kategori pintar tapi miskin begitu. Sedikit berpikir apabila kalau misalnya kita ada calon-calonnya, kira-kira di forum ini cara mengontak Pak Sofyan itu bagaimana? Ya, karena kan saya tahu juga Pak Sofyan juga sibuk banyak kegiatan, nggak mungkin bisa berjumpa langsung, jadi mohon petunjuk arahan untuk bisa menghubungi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hansen, langsung saja. Ya, PKM 9 di daerah Pancing, ya, daerah Pancing. Sekolahnya udah lumayan bagus kan. Dana terbatas, kita prioritaskan yang bagus banget. Yang masih kurang bagus kita prioritaskan. Maka saya sampai dulu bertanya itu. Saya bertanya waktu itu, nggak salah waktu itu Pak Sinurat sebagai ketua yayasan, tolong dong kasih saya sekolah-sekolah yang perlu mendapat bantuan. Karena memang kuota ini dari 17,1 triliun itu akan membantu sekitar 10.440 sekolah. Tapi ada yang bisa tempat sampai 1 miliar, 2 miliar sih. Nah,
Karena kalau dia lihat gedung secara keseluruhannya udah kurang layak, itu revitalisasi. Nah itu dananya cukup besar. Ya. Tapi kita nggak usah mimpi yang banyak-banyak dulu lah. Kita memulai dengan yang sekolah-sekolah yang mungkin perlu rehab, karena kalau nggak salah yang Batang Kuis ya, Batang Kuis ada yang datang. Batang Kuis metodisme, oh iya, nggak datang ya. Padahal dia di bagian belakangnya itu dia gedungnya agak miris, nggak tahu apakah sekarang udah dibangun. Oh ya syukurlah, nggak perlu sentuhan Sofiatan. Karena waktu saya kunjungin, saya belum punya seperti dulu. Ini kan ada satu pembaruan ya, sehingga peraturannya itu berubah. Jadi nanti saya terus terang bahwa sekali lagi saya utamakan sekolah-sekolah yang memang layak untuk dibantu. Walaupun tidak berada di daerah pemilihan saya, nggak jadi masalah. Ya, saya akan bantu. Saya kira itu. Dan kemudian pasti sepakatlah tentang lineal dan tidak lineal ini. Saya minta dituliskan Pak, sebagai salah satu usulan kita untuk itu. Dana BOS pengelolaannya itu harus sepengetahuan yayasan. Ya, walaupun dikelola oleh Paskora, itu kebijakan internal saja, asal dengan catatan uang itu tidak masuk kepada rekening yayasan. Kalau masuk ke rekening yayasan itu yang dianggap masalah nantinya. Saya takut itu aparat kejaksaan kayak apa ganggu. Tapi itu kan sebagian bisa digunakan untuk membayar gaji guru, ya, nah, bisa digunakan. Jadi bisa kontrol dari segi RAB-nya. Jadi sekolah itu bikin RAB, uang sekolah masuk sekian dan sebagainya, ya, butuh dana BOS mau digunakan untuk apa? Berarti kalau ada sisa uang kan masuk ke yayasan. Atau digunakan kalau sisanya itu untuk THR. Saya mengelola sekolah saya itu hari ini, walaupun swasta, kami nggak pernah ambil uang itu untuk pribadi. Tapi dirancang sedemikian rupa bahwa saya belajar, Pak Paulus, saya pernah ngajar di Metodis, ya. Saya pelajari kehebatan Metodis itu adalah ada tunjangan masa kerja, masih ada ya. Jadi dulu kalau saya kerja 3 tahun, per lesnya itu sekian kali sekian. Saya tiru itu Pak di sekolah saya. Tapi saya juga tiru Budi Murni Katolik. Ada uang pensiun. Jadi semua guru saya ada uang pensiunnya. Di mana saya tidak memotong gaji mereka, tapi saya mengambil kas yayasan saya untuk masukkan ke dalam tabungan di BNI yang memang khusus tabungan pensiun. Jadi nanti guru saya begitu pensiun bisa dapat ratusan juta. Selain sekolah memberi lagi, anaknya bisa kuliah sampai sarjana 2 orang. Pokoknya guru saya itu take home pay itu minimal gaji mereka yang kecil itu adalah 5 juta. Yang lain sudah bisa 20 juta, 30 juta. Jadi guru-guru saya itu nggak ada punya niat untuk ikut P3K. Karena jauh lebih besar, ada uang pensiun. Jadi saya belajar dari Metodis tentang masa kerja dari Budi Murni. Saya belajar mereka tentang ada eselon gurunya Pak. Ada eselon dapat berapa setiap bulan masuk ke rekening tabungan yang
bisa diambil pada saat dia pensiun. Jadi pensiun saya tetapkan 55. Nah, saya belajar dari Sutomo tentang THR, tentang bantuan terhadap sekolah-sekolah. Jadi 3 kombinasi. Ya, hari ini sekolah saya itu muridnya dulu 170, sekarang sudah 4 ribuan bersama mahasiswa hampir 10 ribu. Tapi nggak pernah ngambil uang dari sana. Nah, uang dana, nah ini ingat, dana BOS itu hak Bapak Ibu. Ada perguruan swasta yang tidak mengambil. Kalau dia nggak ngambil, dia kembalikan. Tapi kalau uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya, semua operasional beli ini, beli itu dan sebagainya, ngecek itu kan dibenarkan. Lalu kalau uangnya sisa dari pendapatan uang sekolah dan sebagainya, itu uang itu digunakan untuk apa? Kasih aja, tambah fasilitas gedung, ya, kasih gaji guru, THR yang bagus. Karena menurut saya hari ini, kalau pendapatannya bagus, dia pasti ngajarnya bagus. Harus seperti itu. Jadi saya belajar banyak dari metodis, dari Budi Murni, dari sekolah. 3 sekolah yang tempat saya mengajar, saya pelajari tentang itu. Maka sekolahnya itu dari 7 kelas, sekarang 110 kelas. Jadi ya itu belajar banyak. Jadi kekuatan itu datang dari guru. Kalau guru sudah semangat dia mengajar, ya outputnya itu lulusan kita itu bagus-bagus. Ya, dana BOS itu ya enggak intervensi, tetapi harus tahu, ikut di dalam itu. Titik kuning, ya saya punya yang sering datang ke sana, bisa juga kontain Pak Tambah, nanti ada kontak Tambah. Sebenarnya Pak Ginting punya nomor handphone dari semua staf ahli saya. Cuma kadang-kadang dia itu di telepon staf ahli saya, dia nggak mengangkat. Dia mau saya yang teleponin dia, ya. Bercanda lah. Jadi maksud saya adalah silakan, saya lagi memang terus menerus lah. Jadi saya rekrut anak-anak yang bagus. Kalau memang sangat bagus dan miskin, apa salahnya? Orang biaya beasiswa itu banyak. Mau S2 sampai S3 bagus. Ya. Jadi kalau ada guru-guru yang di bawah 35 tahun, menurut yayasan, menurut kepala sekolah yang bersangkutan itu sangat loyal dan punya hak, udah kalau mau kasih dia S2, kasih aja pada saya urus dia untuk dapat beasiswa. Bukan hanya untuk guru-guru saya aja, tapi semua di daerah pemilihan saya. Saya kira itu lebih kurang, kalau ada yang kurang mungkin saya mohon maaf, tetapi tidak ada salahnya pertemuan ini dijadikan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan berbagai masalah, termasuk usulan-usulan untuk sistem pendidikan nasional yang saya nggak terima tadi, padahal saya sudah masukkan perjuangan itu nantinya. Undang-undang melindungi guru dari kriminalisasi. Kan kalau pukul anak tangkap, inilah yang sekarang sedang dalam kita punya semangat di DPR itu untuk melindungi guru daripada kriminalisasi aparat hukum. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih waktu kita telah habis, karena itu nanti saya pikir di Pokja ada kelompok yang membicarakan untuk usulan-usulan yang kita akan salurkan, kita berikan lewat Pak Dr. Sofiantan. Karena itu untuk menutup acara ini saya pikir minta Bapak Bishop Sabang Muhammad Tobing untuk membawa dalam doa.
dan juga kita doakan Bapak Sopiantan supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang.